Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali di channel TV At-Taqwa. Saya Ahmad Yani, Ketua Harian At-Taqwa Center Kota Cirebon, kembali hadir untuk berbagi seputar pengalaman saya mengalami terinfeksi COVID-19. Ketika saya sudah dinyatakan sembuh oleh tim medis di rumah sakit, maka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp saya tentang bagaimana rasanya Ustadz COVID-19 itu. Nah, ini sebuah pertanyaan sebenarnya yang cukup menggelikan ya. Kenapa? Kalau kemudian saya berseloroh untuk menjawabnya, kalau Anda ingin merasakan bagaimana rasanya terkonfirmasi positif COVID-19, adalah Anda berkontak erat dengan orang yang dinyatakan positif. Insya Allah Anda akan tertular dan nanti akan merasakan. Tapi tentu ini jawaban yang tidak bijak. Ini lebih kepada kasuistik saya sendiri. Saya dinyatakan positif dan bergejala. Kita maklumi bahwa orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu ada yang OTG, orang tanpa gejala, sehat, nampaknya juga fisiknya biasa saja, tidak ada yang dirasa apapun. Tapi memang ketika di tes swab terdapat virus, dan ini kalau dibiarkan tentu virus ini juga akan mengganggu ya imun para pengidapnya ya. Nah, sekarang saya adalah yang kedua orang yang terkena COVID-19 dan bergejala. Nah, saya gejalanya yaitu batuk dan demam ya. Nah, bagaimana rasanya batuk dan demam? Insya Allah semua kita juga sudah merasakan bahwa batuk ya seperti kita maklumi, ada yang batuk kering ya, tenggorokan sakit ya, bahkan berdahak, dan tentu juga yang batuk begitu kuat sehingga benar-benar menarik ya napas kita, sesak dan sebagainya. Nah, untuk saya dirasakannya yaitu hanya demam cukup tinggi ya, hampir seminggu enggak turun, dan saya diisolasi dulu di rumah 2 hari dan dirasakan betapa tinggi demam ini. Maka karena tidak turun-turun, maka saya kemudian ke rumah sakit. Nah, begitu juga batuk, tapi batuk relatif biasa. Nah, tentu semuanya kita tidak ingin ya, batuk maupun demam tinggi. Nah, dan ini yang dirasakan oleh saya yang bergejala, dan saya pahami ini gejalanya sedang. Tapi kalau kita, dan saya wawancara selama isolasi 23 hari, ada yang merasakan sampai kemudian mati rasa, mati penciuman, dan yang rata-rata bergejala berat ditambah dengan gejala dan penyakit bawaan, itulah yang kemudian sampai kepada merasakan gagal dalam bernapas dan akhirnya banyak yang tidak tertolong. Nah, karena itu saya mengkategori dengan pengalaman yang ada, sekaligus sedikit wawancara dengan para pasien yang ada di rumah sakit, bahwa yang OTG jelas sudah kita maklumi ya, tanpa gejala ya, sehat seperti biasa. Ini yang bergejala saya lihat ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang kemudian berat. Yang gejala ringan ya batuk-batuk ringan, ya pilek juga, kemudian demam biasa. Tapi kalau sudah sedang ya demamnya lumayan tinggi, kemudian tidak turun-turun, nah ini perlu segera dirawat, tentu dengan perawatan medis yang baik. Tetapi yang bergejala berat, sudah dia memiliki gejala tadi, batuk, pilek, sakit tenggorokan, kemudian sesak napas, ditambah juga mati penciuman, mati rasa, dan ada juga yang kemudian ditambah lagi penyakit-penyakit yang sudah ada karena usia dan karena bawaan dari mulai paru, jantung, diabetes, dan sejenisnya yang berat-berat. Inilah yang kemudian kebanyakan yang bergejala berat kemudian tidak tertolong. Nah, untuk itu sahabat-sahabat sekalian, yang terpenting bagi kita adalah berikutnya adalah gejala non klinis.
Ya, gejala non klinis yang dimaksud adalah tantangan psikis yang dirasakan itu bagi yang bergejala ringan dan tanpa gejala. Tentu ini lebih berat lagi rasanya bagi yang terkena COVID-19 karena stigma masyarakat luas masih cukup banyak yang menganggap negatif, sumir, menggunjing dan sebagainya. Ini bisa lebih berat adalah gejala psikis yang kemudian menyebabkan menurunnya daya imun, daya tubuh kita. Karena itu kita harus selalu dalam masa isolasi menghadapi tantangan dua, yaitu adalah gejala medis yang tadi diidentifikasi ringan, sedang, dan berat, dan gejala non medis dalam hal ini adalah tantangan psikis yang begitu luar biasa yang harus kita ubah mindset, pola pikir kita menjadi lebih positif bahwa ini semua adalah karena ketetapan Allah. Kita jangan suudzon kenapa ini terjadi kepada saya. Kita harus husnuzon kepada Allah bahwa di balik itu semua adalah karena izin Allah, karena ketetapan Allah, dan pasti ada hikmah. Allah sedang menguji kita, pasti ada sesuatu yang akan menjadi hikmah dari ujian ini. Kemudian kuatkan terus iman kita dan berusaha berpikir selalu positif. Kemudian kita bagaimana berupaya lebih dekat lagi kepada Allah dengan beribadah, dengan tilawah, dengan berzikir, istighfar, baca salawat, dan berdoa, dan insya Allah itu akan menghadirkan sebuah ketenangan sehingga yang dimaksud tantangan psikis atau gejala non klinis itu akan lebih baik, dan insya Allah imun kita akan bagus, iman kita akan kuat, dan insya Allah bagi yang bergejala sedang kemudian ringan akan kemudian menjadi lebih baik, dan insya Allah kalau diswab akan hasilnya negatif. Mudah-mudahan bermanfaat sekelumit pengalaman saya, apa yang dirasa selama COVID. Mudah-mudahan semuanya Allah jaga kita dari wabah ini dan Allah mengangkatnya dan kita diberikan perlindungan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.